saat ini menurut data dari International Diabetes Federation, itu Indonesia berada di urutan ke-6 dunia. Sebelum tahun 1921, sebelum ditemukannya insulin, sebagian besar pasien-pasien diabetes itu berakhir dengan kematian. Hai, selamat sore sahabat Persada. Jumpa lagi dengan saya Wahyu di sini yang akan menemani sahabat Persada selama 45 menit ke depan dalam acara Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Ngobrol santai ditemani secangkir kopi. Dan sahabat Persada, mau saya beritahu rahasia Diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi yang dimana ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah Hospital untuk yang sahabat disebabkan semua oleh nih. karena Jadi fungsi yang dari biasanya kita live IG insulin tapi sekarang itu kita punya terganggu konsep baru yang atau, lebih menarik berupa kerja daripada podcast nih. insulin itu Jadi kita terganggu. bisa memberikan materi-materi yang Diagnosisnya lebih adalah apabila menarik, yang kadar lebih glukosa darah eye-catching tentunya puasa untuk sahabat lebih Persada. atau Dan sama dengan narasumbernya 126. jangan diragukan lagi, yang pasti sudah profesional di bidangnya. Kembali lagi ke tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini adalah pengobatan diabetes tepat, hidup pun nikmat. Diberikan oleh siapa narasumbernya? Tentu saja oleh salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Persada Hospital, yaitu Dr. Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, penyakit metabolik, dan diabetes. Boleh kita sapa dulu. Selamat sore Dr. Ruli. Selamat sore Mbak Wahyu. Gimana kabarnya sih dok? Alhamdulillah sehat. Ini tadi perjalanan ke sini kehujanan deras ya dok? Hujan deras Malang sore ini benar-benar sedang diguyur oleh hujan. Waduh, luar biasa sekali Dokter Ruli sampai bela-belain kehujanan deras untuk sahabat Persada semua loh ya. Makanya jangan sampai sahabat Persada meninggalkan kita dan harus stay tune terus sampai acara selesai. Oke, kita kembali lagi ke tema ya. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas terkait diabetes. Kenapa sih kita mau bahas diabetes? Karena mungkin sahabat Persada sudah sering mendengar dan sudah akrab di telinganya sahabat Persada tentang diabetes. Dan diabetes itu sekarang tidak hanya menyerang orang tua, tapi usia-usia produktif, usia remaja, bahkan anak-anak itu juga bisa terkena diabetes loh sahabat Persada. Dan terapinya tentu saja untuk anak-anak, remaja, orang tua dan lain sebagainya itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena dokter harus melihat dulu nih riwayatnya, kondisi pasien saat ini dan beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh dokter untuk memberikan terapi kepada penderita diabetes. Jadi begitu ya dok ya, betul ya? Betul. Mungkin sebelum itu kita langsung mulai saja atau dokter mau ngopi dulu karena habis kehujanan deras, boleh ngopi dulu dokter? Ya, jadi boleh diicipin dulu dok kopinya Persada ya. Awas panas ya dok? Kopi hitam tanpa gula. Oke. Pas ya dok? Pas. Nah kalau kurang gula boleh ditambah gula dok. Nggak akan diabetes kok ya dok kalau kopi hanya satu saset ya. Oke sahabat Persada, kita mulai lagi ya, masuk kita ke sesi pertanyaan. Yang pertama adalah terkait kita ingin tahu sih dok, penjelasan singkat mengenai diabetes. Apa sih diabetes itu? Apa sih penyakit diabetes mellitus atau biasanya orang atau masyarakat umum menyebutnya kencing manis? Kencing manis gitu. ya. Ya baik, jadi diabetes itu ada yang kita sebut sebagai diabetes mellitus. Oke. Itu ditujukan untuk membedakannya dengan diabetes insipidus yang betul-betul berbeda. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana kondisi yang di mana ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang disebabkan oleh karena fungsi dari insulin itu terganggu atau ya kerja daripada insulin itu terganggu. Jadi kata kuncinya adalah hiperglikemi, ada kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh karena kadar insulinnya itu menurun atau insulinnya itu ada tapi kerjanya itu yang terganggu. Itu yang disebut sebagai diabetes mellitus. Jadi ditandai apa? Dengan gula darah yang tinggi. Oke. Seberapa tinggi sih dok yang disebut pasien disebut mengalami diabetes mellitus itu kadar gulanya batasnya berapa? Ya itu penting ya kita pahami ya. Kenapa? Karena seringkali orang bilang diabetes itu berdasarkan contoh luka yang tidak sembuh ya, atau mata kabur. Nah, sebenarnya luka tidak sembuh atau mata kabur itu adalah gejala. Nah, kapan dibilang diabetes itu kita sebut sebagai diagnosisnya adalah apabila kadar glukosa darah puasa lebih atau sama dengan 126. Kalau di Indonesia itu pakai miligram per desiliter. Atau
kadar gula darah OGTT, oral glucose tolerance test, ya, tes toleransi glukosa oral itu di atas atau sama dengan 200 mg per desiliter. Atau kadar HbA1c itu lebih atau sama dengan 6,5%. Nah, jadi atau salah satu aja itu sudah dikatakan diabetes, atau satu lagi kadar gula darah sewaktu yang di atas 200 mg per desiliter yang disertai dengan gejala. Jadi gejalanya tadi penurunan berat badan, sering kencing, sering haus, cepat lapar. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu dan dengan gula darah di atas 200, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah diabetes mellitus. Oke, gula darah sewaktu itu yang bisa dilakukan kapan saja tanpa puasa itu kan ya, Dok? Betul. Cuman memang kalau untuk diagnosis itu kita menggunakan pemeriksaan dengan glukosa darah atau darah yang berasal dari kapiler, bukan berasal dari berasal dari vena ya, bukan yang dari tusuk-tusuk ya, bukan itu kapiler ya. ya. Baik, yang biasanya pakai GD stick itu betul, ya, Dok, ya. Betul. Oh, jadi berarti GD stick itu tidak bisa untuk menegakkan diagnosanya diabetes ya, Itu Dok? lebih kita gunakan untuk ke pemantauan atau monitoring. Kalau untuk diagnosis kita upayakan untuk memeriksa gula darah vena. Oke, misalkan ya, Dok, ya, kita sudah melakukan pemeriksaan gula darah dari vena gitu ya. Misalkan pemeriksaannya hasilnya saat itu misal sekitar 250 misalkan. Kemudian misalkan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kita periksa lagi hasilnya normal. Itu apakah sudah termasuk diabetes atau gimana ya, Dok? Ya, kalau seperti itu ya, kita harus memastikan dulu. Yang pertama itu kenapa kondisinya itu bisa terjadi ya. Jadi kalau memang glukosa darahnya itu tinggi, kita bisa recheck. Makanya tadi ada atau gula darah puasa di atas 1 sama dengan 126 atau gula darah setelah OGTT, tes toleransi glukosa oral di atas 200 atau sama dengan 200. Kemudian satu lagi HbA1c di atas atau sama dengan 6,5%. Jadi ada atau itu. Jadi di cross check kalau memang kurang meyakinkan, atau meragukan gitu atau ya, meragukan, hasil pemeriksaannya atas satu pemeriksaan ke pemeriksaan lainnya meragukan, harus melakukan pemeriksaan yang lainnya untuk memastikan bahwa benar nggak sih pasien ini menderita diabetes atau tidak gitu ya, Dok. Dan saya juga sering mendengar sih, Dok, di masyarakat awam ya, Dok, ya, orang-orang kan menyebutkan diabetes itu adalah kencing manis ya, Dok. Memang benar ya, Dok, orang kencing manis itu kencingnya rasanya manis sampai ada banyak semut gitu loh, Dok. Jadi memang kalau glukosa darah kita itu berlebih, maka akan ada pengeluaran melalui air seni ya, urin. Makanya kalau kita lakukan pemeriksaan gula darah itu kan ada glukos plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Jadi memang ada glukosa yang dikeluarkan melalui urin. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau urinnya dikerubungin sama semut bukan berarti dia diabetes ya, berarti ya, Dok? Itu mungkin kan kalau memang meragukan tadi seperti yang harus dipastikan dulu karena memang ada kriteria diagnosis kapan dikatakan itu diabetes. Itu yang penting. Karena jangan hanya gara-gara kencing dikerubung semut terus langsung minum obat diabetes ya. Gitu ya. Jadi begitu ya, sahabat Persada, seperti penjelasan Dr. Ruli tadi. Jadi penegakan diagnosa untuk diabetes bukan berarti karena air seninya atau air kencingnya dikerubutin semut itu berarti sudah pasti diabetes. Jangan. Jadi sahabat Persada harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tentunya harus periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Untuk yang selanjutnya, Dokter, di Indonesia sendiri sih, Dok, ya, berapa tingkat prevalensi atau kejadian diabetes di masyarakat Indonesia? Iya, di Indonesia itu angka diabetes menunjukkan peningkatan yang terus-menerus ya. Kalau kita lihat saat ini menurut data dari International Diabetes Federation, itu Indonesia berada di urutan ke-6 dunia. Ya, jadi mungkin kalau tidak salah saya sekitar 10,6% ya. Itu untuk populasi dengan diabetes. Artinya cukup banyak pasien-pasien dengan diabetes atau terdiagnosis diabetes. Namun yang menjadi juga salah satu concern kita adalah faktor risiko dalam hari ini adalah obesitas. Indonesia itu berada di urutan ke-3 ya untuk jumlah pasien-pasien dengan obesitas, yang mana itu merupakan predisposisi untuk diabetes, terutama diabetes tipe 2. Obesitas salah satunya. Tapi orang-orang kurus seperti saya ini itu juga bisa menjadi pasien diabetes nggak sih, Dok? Baik, jadi kalau kita lihat ya,
angka insiden atau angka kejadian diabetes di Indonesia dari tahun ke tahun itu makin meningkat ya. Dalam laporan dari International Diabetes Federation 2022 itu dikatakan bahwa Indonesia itu menempati urutan nomor 6 di dunia. Kalau nggak salah nomor 1 China, nomor 2 India, dan kita berada di urutan nomor 6, di mana data tahun sebelumnya kita berada di urutan ke-7. Jadi ada peningkatan dalam hal insiden populasi dari pasien-pasien diabetes. Kalau tidak salah saya sekitar 10 jutaan lebih pasien diabetes yang ada di Indonesia, dan itu angkanya itu meningkat terus. Apalagi kalau kita kaitkan dengan faktor risiko diabetes, terutama diabetes tipe 2, itu berkaitan dengan obesitas. Prevalensi obesitas di kita juga meningkat. Sekarang kita nomor 3 di dunia, dengan prediabetesnya juga meningkat. Artinya memang kalau ini tidak ditangani, maka angka diabetes akan terus bertambah pastinya. Jadi selain faktor diabetes, sebenarnya faktor-faktor yang lain juga banyak ya dok. Dari kita kan peringkat 6 dengan jumlah penderita 10, sekian juta gitu ya dok. Dari 10, sekian juta itu kalau pembagiannya berdasarkan usia, yang paling banyak terkena itu usia berapa sih dok? Menarik ya, kalau kita lihat Indonesia dan Asia terutama, populasinya itu cenderung jauh lebih muda dibandingkan dengan populasi yang ada di ras Caucasian seperti di Eropa, di Amerika. Kalau di sana kan rata-rata sekitar 60-an ke atas ya. Kalau kita tuh sudah mulai 40, sudah mulai banyak angkanya. Jadi ada perbedaan memang dari sisi usia ya, di mana diabetes, dan itu juga menjadi masalah ya, di mana diabetes di negara kita banyak juga mengenai yang usia produktif yang kita katakan. Jadi itu juga suatu masalah karena diabetesnya itu makin muda, dan sekarang bahkan sudah ada istilah itu diabetes under 40. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama MK ya. Jadi memang ada diabetes yang di under 40 yang usianya relatif muda dan sudah terdiagnosis sebagai diabetes. Aduh, agak ngeri juga ya dok. Under 40 sudah kena diabetes ya dok. Diabetes itu bisa sembuh nggak sih dok? Ya, kalau ditanya bisa sembuh, kembali kita tahu bahwa ini mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan klasifikasi diabetes ya. Diabetes itu ada 4 penggolongan. Diabetes tipe 1, di mana kalau diabetes tipe 1 itu relatif usianya muda, dan dia itu tergantung sepenuhnya pada insulin. Ya. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu penyebabnya adalah, kalau tadi tipe 1 kekurangan insulin, yang tipe 2 ini resistensi insulin. Kalau resistensi insulin itu artinya insulinnya relatif ada, tapi oleh karena misalnya kena faktor obesitas, menyebabkan insulinnya menjadi tidak maksimal kerjanya. Nah, yang berikutnya adalah diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain misalnya karena infeksi kah, atau karena misalnya kecelakaan mungkin ya dok. Kecelakaan, kemudian kena pankreasnya katakanlah demikian ya, atau pada waktu eranya COVID itu juga banyak ya, terjadi kena gangguan dari pankreas, akhirnya gulanya naik. Nah, itu tipe lain. Dan berikutnya adalah gestasional atau diabetes yang diagnosis pertama kalinya pada saat hamil. Nah, kalau ditanya bisa sembuh, diabetes yang gestasional ini sebagian besar bisa kembali menjadi normal. Nah, itu yang gestasional. Ya, kemudian yang tipe lain, misalnya penyebabnya diatasi, tentu dia bisa kembali menjadi normal. Contohnya misalnya infeksi, terus kemudian infeksi yang teratasi, gula darahnya menjadi kembali normal. Tapi kalau yang tipe 1 dan tipe 2 itu rasanya memang, apalagi kalau tipe 2, tipe 1 itu point of no return. Makanya kalau yang tipe 2 itu bagaimana kita memperbaiki lifestyle-nya supaya tidak terkena diabetes. Kalau tipe 1 relatif lebih sulit karena memang secara autoimun dia sudah ada gangguan dari kendali gula darahnya. Jadi gitu ya sahabat Persada, diabetes itu ada 4 jenis seperti yang disampaikan Dokter Ruli. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Jadi nanti kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang mengarah mungkin, aduh aku tuh diabetes nggak sih, itu mendingan periksa aja deh ya ke dokter penyakit dalam. Dokter, karena ini sesinya yang pertama udah selesai, boleh dok kita break dulu ya, bernafas dulu ini dok ya, sambil minum air putih. Tadi dulu, juga bernafas. Oh dari tadi bernafas, saya kira nggak bernafas. Saya kayaknya sesi pertama nggak bernafas. Kehilangan nafas dari tadi ya dok. Kayak mendengarkan penjelasan Dokter Ruli agak ngeri-ngeri sedep gitu ya dok ya. Karena ini masih banyak sekali pertanyaan yang perlu saya ajukan ke Dokter Ruli nih. Boleh saya minum dulu ya dok? Oke, kita mulai lagi ya dok. Saya ada beberapa pertanyaan lagi dok. Jadi ya kan dok, biasanya kita jumpai bahwa
diabetes mellitus pada setiap orang atau setiap individu Ya. itu pasti gejalanya yang dirasakan atau apa yang terapi yang diberikan itu pasti berbeda ya dok. Kalau masalah gejala misalkan ada orang yang gula darahnya misalkan 500 tapi merasa badannya Yes, baik-baik saja, yeah. nggak ngerasa lemes, nggak Iya, ngerasa iya. apa. Tapi ada yang gula darahnya hanya 250 tapi kerasanya udah badannya nggak karu-karuan, udah lemes lah dan lain sebagainya. Itu kenapa sih dok? Ya, memang harus dibedakan gejala subjektif dan objektif ya. Oke. Kadang memang ada orang bukan ada orang, memang ada pasien-pasien dengan diabetes itu gula darah 500 nggak ada keluhan apa-apa ya. Di poli juga sering saya 500 nggak ada keluhan apa-apa. Nah kemudian tapi itu juga akan menjadi masalah kalau sudah ada komplikasi. Memang problem dari diabetes ini tidak hanya langsung pada gula darahnya, tapi lebih kepada komplikasinya ya, terutama diabetes tipe 2. Jadi pada waktu kita kembali ke cerita dari diabetes historinya, sebelum tahun 1921 sebelum ditemukannya insulin, sebagian besar pasien-pasien diabetes itu berakhir dengan kematian ya, karena begitu gula darah tinggi, komplikasi langsung meninggal oleh karena kita sebut sebagai komplikasi akut. Tapi dengan ditemukannya insulin, maka usia pasien-pasien diabetes itu menjadi lebih panjang, harapan hidupnya lebih panjang, bahkan hampir sama dengan istilahnya orang yang tanpa diabetes. Namun konsekuensinya apabila gula darah tidak terkontrol, maka akan timbul komplikasi. Nah sebenarnya problem daripada diabetes itu adalah terkait dengan komplikasinya. Makanya seringkali pasien kadang-kadang datang ke dokter mata, tidak tahu dia diabetes, dia taunya matanya kabur gitu ya, pandangannya ya dok. ya pandangannya ya kabur ya. Kemudian juga atau misalnya ke dokter ginjal, oleh karena ada gangguan di ginjalnya, ternyata baru dicek ternyata diabetes atau stroke. Jadi komplikasi sering yang membuat mencari pertolongan atau ke dokter. Oh gitu. Jadi komplikasinya itu bisa kemana-mana, ke semua organ ke bisa semua ya organ. dok ya, karena itu organ. ada di darah ya, kandungan gula darah yang tinggi itu ada di darah, jadi bisa tersebar ke seluruh tubuh gitu ya, dan mempengaruhi banyak organ. Oke. Dan untuk pengobatannya sendiri sih dok, apakah antara satu individu dengan individu yang lain itu pengobatannya berbeda, dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi terapi atau pengobatan yang diberikan kepada pasien? Iya, memang pengobatan diabetes itu kalau kita melihat panduannya itu bersifat individualized. Jadi sangat tergantung kepada individunya. Tidak bisa misalnya tetangga kita minum obat diabetes terus dia merasa enak terus kita bilang saya mau obat seperti tetangga saya. Yang mana mungkin gambaran klinisnya itu berbeda. Contoh aja, misalnya paling gampang tadi terkait dengan tipenya. Kita kan setelah tadi gula darahnya itu masuk kriteria diabetes lebih dari 200 dan lain sebagainya, maka yang berikutnya kita pengen lihat dia tipenya yang mana. Ya, tipe 1, tipe 2, tipe lain atau gestasional. Berikutnya lagi kita lihat ada nggak komplikasinya. Ya, karena kalau sudah ada komplikasi ginjal katakanlah, tentu pengobatan pilihan obatnya berbeda dengan yang tanpa komplikasi ginjal. Atau misalnya diabetes dengan hipertensi katakanlah, itu juga ada penanganan sendiri. Atau diabetesnya dengan dislipidemi. Atau paling gampang kita sudah disampaikan, diabetesnya sama-sama tipe 2, tapi yang satu berat badannya underweight, yang satu berat badannya overweight, obese. Nah, terus diabetes berarti nggak boleh makan semuanya. Nah, padahal kondisinya underweight atau undernutrisi, tentu malah nutrisinya harus lebih banyak ya kan. Jadi memang sangat-sangat bervariasi tergantung kepada gambaran diabetesnya dan juga komplikasi yang menyertainya. Itulah pilihan obatnya itu antara satu dengan yang lain itu bisa sangat berbeda. Oke, jadi itu ya faktor-faktornya kenapa sih dokter memberikan terapi yang berbeda antara satu pasien dengan pasien dan lainnya. Itu banyak loh sahabat Persada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain berat badan, usia, ya mungkin ada penyakit penyerta lain yang mempengaruhi si pasien tersebut. Kemudian dokter, untuk pasien ya misalkan sebelum terkena diabetes sudah punya penyakit lain, misalkan penyakit jantung atau penyakit yang lain mungkin ya, apakah itu juga berpengaruh terhadap pemberian terapinya pasien tersebut? Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya kita melihat panduan diabetes yang 1 atau 2 tahun terakhir itu berbeda dengan 3 atau 4 tahun sebelumnya. Karena kalau saat ini begitu ada diabetes, fokusnya adalah mencari
komplikasi apakah sudah ada gangguan jantung atau adakah gangguan ginjal. Jadi itu ya, karena kalau ada gangguan jantung ada gangguan ginjal, maka kita harus memilih obat-obat yang ya memiliki efek tambahan untuk jantung dan ginjalnya di luar kendali gula darahnya. Jadi kembali ya, kalau misalnya pengobatan diabetes itu paling, kalau saya bilang itu ada ABCD. ABCD, A itu adalah A1C. A1C itu artinya kendali gula darahnya, A1C. B itu blood pressure, ya, tekanan darahnya. C itu kolesterol, ya, dan D itu drugs, ya, obat-obatan yang memiliki efek tambahan untuk jantung dan ginjalnya. Jadi tanpa memperhatikan gula darahnya, begitu ada jantung maka pilihannya kalau saat ini ya ada golongan SGLT2 dan golongan GLP-1 itu yang untuk ke jantung dan ginjalnya. Jadi begitu ada komplikasi jantung kita langsung memberikan obat-obat yang memberikan efek keuntungan pada jantung dan ginjal. Oke, jadi berarti kalau misalkan ada orang yang sebelumnya sudah kena penyakit jantung terus ditambah diabetes, itu berarti obatnya diabetes ini juga bisa mempengaruhi untuk pengobatan jantungnya juga gitu ya, Dok? Memberikan benefit tambahan. Benefit tambahan. Tapi obat jantungnya ini juga tetap ini dikonsumsi berarti ya, Dok, ya? Jadi kita milih obat-obat diabetes yang bukan hanya difokuskan pada menurunkan gulanya, tapi memberikan benefit plus untuk jantungnya juga. Aduh, jadi banyak sekali ya, Dok. Jadi orang-orang banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Jadi nggak semudah pergi ke apotek terus minta obat diabetes ya. Itu ya, kayaknya kan sering kali ya, Dok, masyarakat itu misalkan saudaranya kena diabetes ya minum obatnya ABC, terus beliaunya sendiri kena diabetes. Kayaknya obatmu itu ini sih manjur sih, coba sih aku minum gitu. Berarti itu nggak boleh ya, Dok ya. Contoh paling gampang kalau bilang, kalau ternyata si pasien yang minta obat sudah ada gangguan ginjal, obatnya bisa memberikan efek lebih berbahaya kepada ginjalnya. Memperberat ginjalnya bisa jadi ya, Dok ya. Nah, jadi memang banyak pertimbangannya. Atau misalnya obat yang diminum itu ternyata menambah berat badan. Nah, kan nanti menambah masalah yang lagi berikutnya. Oh iya, saya juga pernah mendengar sih ya, kayaknya teman saya itu ada kena diabetes ya, Dok. Kemarin itu baru ganti obat katanya, karena obat sebelumnya itu bikin tambah gendut dan gampang ngantuk sih. Terus obat yang berikutnya ternyata dengan meminum obat itu jadi ngantuknya berkurang. Memang ada ya obat-obat seperti itu ya, Dok? Memang pengaruh ya, Dok? Mungkin karena tambah gemuk ya juga bisa tambah ngantuk ya. Jadi memang kembali pilihan daripada obat-obat itu dokter akan melihat secara keseluruhan pasiennya ya. Jadi bukan hanya berpatokan kepada gula darahnya, tapi juga kepada yang itu komorbidnya yang lain ya, dan juga sudah ada komplikasi-komplikasi apa yang dahulu sebelumnya. Oke. Kemudian, Dok, untuk gaya hidupnya pasien sendiri, gaya hidup itu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pengobatan nggak sih, Dok? Sangat ya. Jadi kalau kita lihat pilar daripada pengobatan diabetes, yang pertama itu adalah edukasi. Nah, termasuk podcast kita ini bisa dijadikan pilar pertama ya, edukasi ya. Yang kedua terkait dengan diet dan exercise ya. Pilar kedua diet and exercise. Jadi itu bagaimana pentingnya pengaturan makanan ya, asupan gizi dan juga exercise. Ya, kemudian berikutnya obat-obatan. Nah, obat-obatan tadi. Jadi obat-obatan bukan hanya berfokus pada gula darah, tapi juga memberikan efek tadi, benefit tambahan terhadap komplikasi lainnya. Dan berikutnya baru adalah obat-obat yang bersifat injeksi ya, seperti insulin atau GLP-1. Nah, jadi itu adalah pilarnya. Jadi kalau ditanya tadi, lifestyle sangat mempengaruhi. Mulai dari hulu sampai perifer, hulu sampai hilir. Maksudnya begini, orang diabetes yang baru pertama terdiagnosis tentu harus melakukan pengaturan ya, lifestyle. Orang diabetes yang sudah dengan komplikasi ginjal juga tentu harus melakukan pengaturan dietnya juga ya kan, dan juga exercise-nya apa yang cocok. Atau misalnya orang yang sudah amputasi, exercise apa yang cocok. Jadi memang sangat bersifat individual. Jangan misalnya orang yang sudah amputasi terus kita sarankan, Bu, lari seminggu 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi sangat bersifat. Nah, olahraga apa yang cocok. Nah, itu maka kita mungkin perlu melakukan konsultasi juga dengan kayak seperti di Persada ada spesialis kedokteran olahraga. Jadi yang mana exercise yang cocok bisa dilakukan sambil duduk tapi juga membakar kalori. Nah, Iya.
Oke, jadi exercise itu tuh penting ya dok Iya. ya. Makanya jangan malas olahraga ya, terutama kaula muda nih sahabat persada yang masih muda-muda, jangan lupa olahraga. Iya dokter Ruli, terkait pengukuran glukosa atau gula darah yang dilakukan sendiri kan sekarang sudah teknologi canggih ya Iya, dok ya. iya. Jadi bisa ngukur sendiri di rumah. Itu tuh mempengaruhi apa sih ya dok? Mempengaruhi perubahan terapi nggak sih dok? Kalau misalkan di rumah sering dilakukan cek, dok saya selalu cek di rumah nih, selalu cek di rumah gula darahnya udah normal, berarti saya nggak usah minum obat ya dok, kayak gitu sih. Iya. Ya, jadi kalau yang pertama mungkin harus dipahami bahwa pengukuran gula darah itu juga ada waktu yang disarankan. Oke. Jadi nggak ujuk-ujuk, Ujuk-ujuk. pengen cek gula darah terus cek ya. Jadi ada 7 titik ya yang kita sarankan untuk cek gula darah. Jadi paling tidak misalnya pas waktu bangun pagi ya bangun sebelum pagi. sarapan. Terus 1 atau 2 jam sesudah sarapan, Oke. sebelum makan siang, sesudah makan siang, Oke. sebelum makan malam, sesudah makan malam, sama bedtime. Jadi itu adalah 7 titik itu adalah saat-saat di mana sebaiknya dilakukan pemantauan gula darah. Atau misalnya ada keluhan, misalnya berkeringat, berdebar ya, atau makin banyak pipisnya ya, itu bisa dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, positioning untuk pemeriksaan kalau kita bilang itu namanya PGDM ya bahasa Indonesianya, pemeriksaan glukosa darah mandiri. Bahasa Inggrisnya SMBG, self monitoring blood glucose. Itu memang ditujukan untuk melakukan kembali monitoring atau pemantauan, ditujukan untuk monitor, untuk pemantauan. Jadi kalau memang ada keluhan atau ada peningkatan gula darah, pemantauan tersebut bisa digunakan juga untuk melakukan penyesuaian dosis. Terutama dalam hal ini adalah penyesuaian dosis biasa paling sering penyesuaian dosis insulin. Oke, Ya, insulin, paling sering yes. misalnya kalau gula darah pagi maka insulin malam dinaikkan. Biasanya edukasi tersebut yang kita sering berikan kepada pasien ya. Jadi misalnya gula darah pagi masih tinggi, maka bisa kita sarankan insulin malamnya dinaikkan 2 atau 4 unit. Jadi itu tujuan daripada pemeriksaan gula darah atau pemantauan gula darah tersebut. Oh iya, masalah insulin ini saya penasaran sih dok. Apakah semua penderita diabetes itu harus diberikan insulin yang injeksi itu sih, nggak sih dok? Ya, kembali kalau diabetes tipe 1 itu kan memang dia insulin insufisiensi, memang kekurangan insulin. Jadi memang wajib pakai insulin. Iya, oke. Sedangkan kalau tipe 2 ya, dia kan tadi sudah kita diskusikan bahwa penyebabnya adalah resistensi insulin. Jadi insulin di dalam badannya masih ada tapi kerjanya tidak maksimal. Kita berikan obat-obat dulu untuk memaksimalkan kerja insulinnya. Tapi dalam perjalanan waktu misalnya gula darahnya tidak terkontrol, terkendali sekian lama, akhirnya pankreasnya itu kan capek juga nih ya untuk memproduksi insulin. Akhirnya apa? Dia mengalami penurunan produksi. Kalau penurunan produksi pankreasnya juga sudah terjadi, maka perlu juga ditambahkan insulin dari injeksi luar. Iya, Jadi sering saya analogikan gini. Misalnya minum obat dalam jangka panjang tidak terkontrol ya. Seperti misalnya kita ngambil uang di ATM. Diambil terus kan itu ya, tapi suatu waktu habis. Kalau udah suatu waktu habis, berapa banyak pun ATM kartu kita masukkan nggak akan keluar uangnya. Harus ditambahkan dari luar. Iya, itu itulah seperti harus ATM insulin. saya itu kayaknya dok ya. Aduh, iya. Memang ini sudah tanggal tua. Benar sekali dok. Nah, jadi gitu ya dok. Jadi nggak semua pasien sih sebenarnya harus ditambah insulin dari luar. Kita lihat dulu tipe berapa sih diabetesnya ya dok. Apakah memang ada kerusakan organ pankreas atau tidak gitu ya. Yang fardu ain itu atau yang harus itu adalah tipe 1. Yang tipe 1. Ya. Oke. Jadi jangan terpengaruh juga dengan iklan-iklan tipe 1 bisa dengan obat herbal dan sebagainya. Enggak. Kalau tipe 1 karena dia memang mutlak perlu insulin, maka harus ditambahkan insulin dari luar. Oh ya, baik. Jadi gitu ya sahabat persada, tolong didengarkan baik-baik, terutama sahabat persada yang punya penyakit diabetes, tolong didengarkan baik-baik penjelasannya Dokter Ruli ya, jangan sampai enggak ya, karena pengobatan diabetes itu tidak maksudnya antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu pasien dengan pasien lainnya tentu saja berbeda. Kita lihat lagi kondisi pasien tersebut dan perlu mempertimbangkan beberapa faktor ya. Oke, dokter, selama ini apa sih dok tantangan utamanya pada pasien-pasien pemberian terapi pada pasien-pasien diabetes itu dok? Iya, rasanya hampir sama dengan penanganan penyakit kronik ya, karena ini long lifetime, long lifetime, sehingga tantangan paling utama adalah terkait dengan adherence atau kepatuhan
Ya. Ya, kepatuhan. Apalagi kalau misalnya seringkali sudah enak badannya, terasa ya, enak badannya, kemudian stop obat, stop insulin, stop terapi, stop olahraga, ya, itu yang menjadi tantangan utama. Sehingga yang makanya pilar pertama dari tata laksana diabetes adalah edukasi. Edukasi. Jadi kenapa saya butuh obat? Kenapa saya butuh insulin? Ya sering kan orang bilang, dok, nanti kalau insulin tuh saya akan jadi kebutuhan, ketergantungan ya. Nanti kalau saya pakai insulin, nanti saya tergantung akan insulin. Kata-kata yang tepat mungkin bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Karena kalau memang sudah butuh insulin, maka harus ditambahkan dari luar insulin supaya menormalkan gula darah. Tujuannya apa? Supaya tidak timbul komplikasi. Jadi tantangan paling besar memang adherence, kepatuhan terkait dengan tata laksana diabetes. Oh iya, memang seringkali kalau udah badannya enak, udah aku nggak usah minum obat, aku Betul. udah sembuh, merasa sembuh gitu ya, dan nggak pernah periksa lagi gitu, banyak atau ya dok? Saya bilang begini juga, dok banyak obat nanti ginjal saya kena, nanti komplikasi ke ginjal. Nah, kadang-kadang saya sering menganjurkan pasien misalnya, oh bapak atau ibu takut komplikasi ginjal ya, oke coba ke lantai 2 atau di depan itu ada ruang cuci darah ya, ruang cuci darah itu sebagian besar pasien diabetes. Coba ditanyakan ya, itu pasien diabetes yang rutin minum obat atau nggak rutin minum obat. Nah jadi karena memang tentu dokter memberikan obat berdasarkan juga dengan indikasi ya, nggak harus nggak ujuk-ujuk kasih obat. Sehingga kalau misalnya ada pasien diabetes, kita tentu memilih obat-obat mana yang paling aman pada ginjalnya. Begitu juga kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, kita juga akan memilih obat-obat yang tidak menambah berat kerja daripada ginjalnya ya kan. Sama ini banyak nggak sih dok pasien-pasien yang drop out, maksudnya berhenti minum obat, berhenti nggak periksa lagi, itu banyak nggak sih pasiennya dokter Ruli dok? Ya, saya nggak punya data saya pribadi, tapi kalau dari data yang di luar itu cukup banyak ya terkait dengan adherence atau kepatuhan ya. Makanya penting sekali juga kita menyesuaikan dengan kebiasaan pasien. Ya, kebiasaan pasien, misalnya pasiennya yang biasanya kerjanya malam hari, tentu mungkin pilihan obatnya berbeda dengan yang siang hari. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan, yang biasanya makannya sehari 2 kali tentu berbeda dengan yang makannya sehari 3 kali. Nah untuk hal itulah kita melakukan penyesuaian pemberian obat, termasuk juga misalnya obatnya ada 3-4 macam, kalau ada 1 macam obat yang dalam 1 pil, maka kita akan pilih seperti itu. Atau misalnya yang insulinnya sehari 4 kali, ya mungkin bisa kita simplifikasi menjadi 1 macam insulin yang di dalamnya ada 2 isinya. Jadi modifikasi-modifikasi tersebut yang kita tawarkan kepada pasien untuk bisa menyesuaikan dengan gaya hidupnya, dengan kebiasaannya. Nah, jadi seperti itu. Makanya untuk itu perlu diskusi dengan pasien. Karena misalnya begini, dok saya habis minum obat ini pusing, dok saya obatnya kok kebanyakan. Jadi keluhan-keluhan tersebut akan kita gunakan untuk memilih pengobatan mana yang paling sesuai. Kalau ngomong obat, tidak ada obat yang 100% cocok untuk satu pasien itu. Apalagi sekarang udah banyak produsen-produsen yang memproduksi obatnya dalam bentuk lebih praktis, mungkin ya, harusnya biasanya 3 kali, ini obatnya hanya 1 kali, itu sudah banyak gitu ya dok. Betul ya, betul. Jadi 1 obat itu ada 3 macam atau 2 macam isinya. Kemudian dok, saya tuh juga pernah membaca ya dok, apakah memang ya dok, wanita yang ada riwayat PCOS itu tuh lebih potensinya lebih tinggi untuk terkena diabetes, iya nggak sih dok? Ya, artinya begini, PCOS itu kan polycystic ovarian syndrome ya, itu faktor penyebabnya itu kan resistensi insulin. Nah, sama seperti diabetes tipe 2 tadi, makanya kalau ada resistensi insulin, maka resiko untuk diabetes itu menjadi lebih besar. Jadi memang salah satu faktornya itu adalah PCOS. Oh ya, soalnya saya sendiri sih ada riwayat PCOS gitu kan, saya jadi agak ngeri gitu ya dok ya. Tolong tips-tipsnya sih dok, gimana sih agar mantan-mantan penderita PCOS ini tidak sampai terkena diabetes. Memang kan yang seperti saya katakan tadi, jadi ada subjektif, ada objektif. Ya, objektifnya kapan kita bilang diabetes? Ya pemeriksaan gula darah kembali. Paling gampang ya pemeriksaan gula darah puasa. Jadi kalau gula darah puasanya di atas 126 itu sudah diabetes. Jadi atau HbA1c-nya. Jadi memang kalau memang ada faktor risiko, lebih rutin lah rasanya untuk memeriksakan gula darah, apalagi kalau ada faktor keturunan. Ya, karena kalau untuk khusus diabetes tipe 2 itu relatif lebih besar kansnya jika ada faktor genetik. Ya, genetik itu saya ada lagi ya. Ya udah agak
gimana gitu ya. Ya semoga saya sehat selalu ya sahabat Persada, doakan saya. Kita lanjut sih Dokter Ruli, terkait apa ya istilahnya kalau kita mendengar di masyarakat umum itu biasanya kencing manis yang basah dan kering. Apanya yang basah, apanya yang kering, itu mohon penjelasannya nanti Dok ada ya. kencing manis yang nyemek-nyemek. Iya, nyemek-nyemek kayak pangsit ya, bener. Enak itu Dok kayaknya. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak ada ya istilah diabetes kering atau kencing manis kering dan diabetes basah ya. Itu lebih kepada penampakan ya. Dalam artian kalau misalnya diabetes yang basah itu sering kali dianalogikan dengan luka ya. Ya, kita kan sering salah satu komplikasi diabetes itu kan luka kaki ya. Iya betul. Kan mungkin pasti pernah lihat ya teman-teman Persada ya, sahabat-sahabat Persada, pasien diabetes yang lukanya itu bernanah, berdarah ya, menimbulkan bau yang tidak enak. Ya itu sering dikatakan sebagai basah. Sebenarnya itu adalah diabetes yang mengenai pembuluh darahnya. Ya, yang fokus diabetes luka pada kaki yang fokus kepada pembuluh darahnya atau vaskulernya sehingga berdarah, bernanah dan sebagainya. Sedangkan yang kering itu kebalikannya. Pernah lihat juga kan kaki yang kering ya, bersisik ya, pada pasien-pasien diabetes terus pecah-pecah kulitnya. Itu karena yang lebih terkena itu adalah sarafnya, neuropatinya, sehingga kelenjar keringatnya, glandula sudorifera itu tidak menghasilkan keringat. Akibatnya kulitnya menjadi kering. Nah, kering kemudian akan crack ya, pecah-pecah, dan itu juga kemudian akan merupakan pintu masuk untuk kuman. Nah, jadi kalau misalnya kakinya kering terus juga bulu-bulu atau rambut-rambutnya itu juga menjadi berkurang, itu memang karena neuropatinya. Ya, jadi gangguan saraf oleh karena komplikasi diabetesnya. Jadi sebenarnya tidak ada pembagian diabetes basah atau kering, tapi orang-orang lebih melihat atau masyarakat lebih melihat bagaimana bentuk daripada lukanya. Jadi kalau misalnya lukanya basah, lukanya berdarah, oh ini tipe basah. Terus kalau yang kering kakinya, sebenarnya tidak ada sih pembagian itu, karena secara secara penyakit atau kelainan ya sama aja diabetes mellitus. Oke, gitu ya sahabat Persada. Dokter, kalau misalkan lukanya nih sampai yang diistilahkan masyarakat itu diabetesnya yang basah gitu ya, sampai bernanah, sampai infeksi, itu apakah selalu diamputasi sih Dok? Itu kan agak gimana ya, mungkin masyarakat takutnya karena aduh aku nanti diamputasi gimana gitu kan ya Dok? Iya betul. Nomor satu memang yang paling baik itu adalah pencegahan. Jangan sampai luka ya kan? Ya jangan sampai luka. Artinya pasien-pasien diabetes tadi karena memang secara sensoris sudah menurun ya, maka harus lebih banyak memperhatikan ya kakinya. Ya, terutama misalnya alas kaki. Jangan betul. Jadi kalau misalnya yang perempuan mungkin penggunaan hak tinggi juga bisa dihindarkan ya. Terus kemudian alas kaki yang keras itu juga dihindarkan. Kenapa? Karena terkait dengan neuropati tadi atau gangguan saraf. Sensorisnya, saraf perasanya, saraf perabanya itu udah menurun. Sehingga kalau misalnya ya ada luka, itu lebih tidak terasa. Gitu. Dan pada luka itu akan menimbulkan masalah baru yang akhirnya menimbulkan perdarahan banyak, ya, infeksi dan lain sebagainya. Apakah harus selalu diamputasi? Tidak, ya, karena dokter akan melihat dulu, kan ada gradingnya ya, ada derajatnya. Misalnya Wagner 1 sampai Wagner 5 katakan demikian. Apakah luka tersebut ada keterlibatan tulang? Ya, jadi harus ada banyak ini yang dievaluasi. Tapi kalau memang pada satu kondisi di mana lukanya itu life threatening, mengancam nyawa, infeksinya itu cukup berat, menyebar kemana-mana, maka cara yang paling aman adalah memutuskan rantai atau sumbernya infeksi. Nah, di saat itulah mungkin dokter, ini kakinya ini tidak bisa diselamatkan. Artinya dia sudah hitam. Artinya kalau sudah hitam itu sudah tidak ada lagi pasokan darah di sana ya, dan tidak bisa lagi dilakukan revaskularisasi atau membuat pembuluh darahnya menjadi lebih bekerja dengan baik. Maka itu pilihannya adalah amputasi. Ya, mungkin tapi secara umum jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah luka-luka yang masih bisa diatasi. Tapi kembali lagi kalau kita lihat ya, kenapa sih sampai amputasi? Sebab yang paling utama adalah keterlambatan mencari penanganan. Ya, jadi di rumah itu takut, tadi sudah disampaikan, takut untuk diamputasi dan sebagainya, akhirnya menunda-menunda
sehingga pada satu titik itu sudah tidak bisa banyak pilihan lagi. Jadi kalau memang ada luka, secepatnya untuk melakukan profesional ya, supaya bisa ditangani, jangan sampai merambat kemana-mana. Ya, pencegahannya ya dok, pencegahan juga penting ya dok. Betul. Mungkin apakah benar sih dok, memang kalau misalkan orang yang menderita diabetes itu sama sekali tidak boleh mengkonsumsi gula seperti ini? Apakah harus pakai gula merek-merek tertentu, misalnya gula-gula jagung kayak gitu? Itu wajib nggak sih dok? Ya, jadi kalau secara teori ya dan prakteknya tentunya penanganan diabetes itu adalah pengaturan ya, bukan pelarangan. Ya, jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini ya enggak, tapi adalah pengaturan. Jadi berapa jumlah kalori yang dibutuhkan dikonsumsi itu yang harus diatur. Karena kan kita tahu prinsip kesehatan itu kan sebenarnya prinsip keseimbangan. Ya, karena kalau berlebihan di satu sisi nggak baik, kekurangan juga tidak baik. Terkait apakah wajib sih kita mengkonsumsi seperti gula-gula jagung dan dengan merek-merek tertentu itu wajib? Apakah masih boleh kita mengkonsumsi yang gula-gula biasa itu boleh nggak sih dok? Ya kembali ya tadi, kalau memang istilahnya kan kita hitung adalah kebutuhan kalori hariannya ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 ya, kemudian berat badan 60, tentu kebutuhan kalorinya berbeda. Apakah ada tujuan katakanlah untuk menurunkan berat badan sehingga mengurangi jumlah kalorinya. Nah, sekarang juga kita mungkin edukasi ke masyarakat juga ya. Setiap kita makan ya, itu kalau bisa kita mengetahui kalori kita. Jadi misalnya kebutuhan kalori kita 2100 kalori. Nah, dalam gula satu saset ini itu berapa kalorinya? Ya, kalau misalnya kita beli katakanlah makanan biskuit ya, itu berapa kalorinya? Karena di situ sudah ada nutrition fact-nya. Atau bahkan kalau kita katakanlah ke restoran cepat saji, itu sudah ada berapa jumlah kalorinya. Nah, kita jatah 2100 kalori, kita makan hariannya 2500, tentu akan yang sisa lebih akan ditumpuk jadi berat badan yang berlebih. Nah, kalau mau gula ini ya bisa aja, tapi tentu tidak melebihi kebutuhan hariannya. Padahal kalori itu tidak hanya dari gula ya dok. Betul. Ya, dari tepung itu ya dok. Betul. Nasi, nah itu sering. Gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya, padahal kan kebiasaan kita ya misalnya makan nasi, terus pakai mie di atasnya, pakai kerupuk, terus ada dadar jagung. Ya itu ya dok. Itu kalau ada perkedel, ya kentang, jagung, kerupuk minyaknya, terutama itu semua kalori. Yang dihitung sama masyarakat kita seringkali adalah nasinya saja. Ya, atau misalnya makan bakso, kalau belum makan nasi belum makan. Itu bakso hanya camilan. Kayak saya biasanya gitu dok. Aduh saya gawat ini. Saya mulai sekarang harus ngitung kalori berapa kalori yang saya paling konsumsi. Paling nggak bisa diancer-ancer. Apalagi sekarang kita kan punya smartphone. Ya. Ada aplikasi ya dok sekarang untuk menghitung kalorinya banyak berapa sekali aplikasi. Ya dok. Aplikasi banyak sekali. Jadi kira-kira misalnya kita makan ya bakso itu berapa kalorinya, nasi pecel berapa kalori. Jadi paling tidak bisa ancer-ancer. Ya, baiklah. Jadi bukan berarti nggak boleh. Ya, baik. Mulai sekarang saya akan menghitung kalori. Baik. Karena setiap hari saya sendiri ya, saya mengalami sendiri dok. Setiap hari itu, sepanjang hari itu kalau nggak ngemil, itu rasanya mulut saya pahit dok. Ya, saya takutnya kelebihan kalori nanti di usia 40-an saya mulai diabetes kan agak menakutkan juga ya dok ya. Jadi mulai sekarang sahabat Bersada sudah harus lebih aware terhadap kesehatannya ya, terutama untuk makan harus dihitung, diperkirakan berapa sih kalori yang saya konsumsi ini udah berlebih atau belum, dan saya ada faktor resiko diabetes atau enggak, karena genetik itu juga sangat berpengaruh terhadap angka kejadian diabetes. Dokter Ruli, sebelum kita mengakhiri acara kita sore hari ini, boleh dok closing statement untuk pasien-pasien diabetes di luar sana dan untuk masyarakat secara umum agar lebih aware terhadap penyakit diabetes. Ya, baik. Kalau kita bilang tuh pasien diabetes tuh diabetisi ya, istilahnya bukan penderita diabetes. Jadi sebaiknya kita hindarkan istilah penderita diabetes ya. Jadi untuk para diabetisi di luar sana, kita tahu bahwa diabetes itu adalah kebanyakan ya, kalau tipe 2 itu kan long life. Nah, dan yang pasti adalah pengobatan diabetes itu bersifat individual. Artinya antara pengobatan si A dengan si B sangat mungkin pasti berbeda. Nah, untuk itu perlunya dilakukan suatu konsultasi ya dengan dokter. Karena walaupun katakanlah diabetes saat ini mungkin dengan
3-4 tahun berikutnya juga bisa Berbeda. berbeda. Betul. Karena mungkin ada komplikasi atau ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan fluktuasi daripada gula darahnya sehingga memerlukan penyesuaian daripada obat-obatnya. Nah, untuk itu maka diperlukanlah konsultasi ya. Sekarang juga konsultasi macam-macam ya, termasuk dengan konsultasi dengan telemedicine katakanlah. Jadi betul. artinya dan itu juga semua sudah ada di Persada. Untuk itu maka baik sekali apabila kita bisa mengendalikan gula darahnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari komplikasi daripada diabetesnya. Baik, Persada Hospital mau launching nih layanan baru namanya Comprehensive Diabetic Care. Jadi untuk pasien-pasien diabetes atau misalkan pasien-pasien yang atau curiga menderita diabetes bisa langsung periksa ke Comprehensive Diabetic Care karena di sana sudah ada beberapa dokter ya, Dok. Dokter siapa aja, Dok, yang di sana? Iya, maksudnya komprehensif ini artinya penanganannya bersifat komprehensif. Menyeluruh gitu ya, Dok. Tidak hanya berfokus pada gula darahnya dan di Persada ini sudah lengkap ya, mulai dari hulu sampai hilir. Artinya kalau sebelum diabetes itu kan ada prediabetes, ada orang sehat dengan resiko tinggi. Betul. Bagaimana pengelolaan berat badan, pengelolaan exercise di sini ada. Terus kemudian diabetes kalau misalnya sudah ada komplikasi, dialisis di sini ada konsultan ginjal. Kalau misalnya terkait dengan jantung ada cardiac center di sini. Bahkan kalau misalnya untuk tindakan pembedahan pun di Persada ini sudah siap. Artinya memang comprehensive diabetic care itu lebih connecting the dot. Jadi melihat komplikasi-komplikasi itu menjadi satu kesatuan sehingga penanganannya bersifat komprehensif atau integrated. Termasuk terkait gizinya, betul, konsul betul. gizi bisa di Comprehensive Diabetic Care ini ya, betul. Dok ya. Oke, jadi sahabat Persada, bagi penderita diabetes di luar sana yang belum mendapatkan penanganan secara komprehensif, datang dong ke Persada. Siapa tahu pingin tahu sih seperti apa sih Comprehensive Diabetic Care di Persada Hospital, boleh kesini dulu, lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu, siapa tahu tertarik ya kan, Dok? Oke, mungkin Dokter Ruli itu saja ya beberapa pertanyaan dari saya. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Dokter Ruli, tapi karena kopinya sudah dingin dan waktunya sudah habis, mungkin cukup dari kami Dokter Ruli. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang diberikan kepada kami, atas ilmu yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Dok. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengundang Dokter Ruli lagi ya, Dok. Siap, untuk sharing masalah yang lain. Kalau sekarang diabetes, mungkin kedepannya kita materi apa lagi gitu. Bersedia ya, Dok ya? Sangat bersedia. Ya. Baik, sahabat Persada, mungkin cukup ya untuk sesi podcast kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Dokter Ruli bermanfaat untuk kita semua. Saya ada pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Mbak Intan? Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat semua. Bye-bye. Terima kasih. Persada Hospital, first choice of healthcare.